Pilih-pilihan Albert. Dan gemas sendiri melihat Albert hanya duduk termenung begitu lama memandangi foto Brianna dan Gallant. Mama ke ruangan Albert, deh. Mama harus jelasin semua. Dan yang sudah sepuh, tapi tetap tampak gurat-gurat kecantikannya saat masih muda merasa sangat risau. Jangan, sayang. Rencana Brianna baru dimulai. Sabar saja dulu. Cegah Erik Nayuan lembut. Kalau Albert ilfil sama calon mantu kita bagaimana, Pak? Dan cemas. Erik merengkuh kedua bahu Dan. Istrinya terbiasa tenang menghadapi sesuatu. Tapi perkara jodoh anaknya entah kenapa Dan tak bisa tenang. Dia sangat menyukai Brianna. Terlebih Albert sudah mau membuka hati untuk seorang wanita. Tenanglah, oke. Ini semacam latihan juga untuk Albert. Bagaimana cara dia menyikapi permasalahan dengan wanita? Selama ini anak lelaki kita bagai tisu yang dicelupkan ke dalam air. Seketik bisa menyerap semua ilmu apapun dengan mudah dan menyelesaikan masalah bisnis dengan hanya menjentikan jari. Nah, kita lihat juga cara Albert menangani Brianna kali ini. Sabar dan tetap tenang, oke? Erik mengelus-elus bahu Dan penuh kasih. Dan pun berhasil ditenangkan oleh Erik. Tapi dia menelepon Brianna saat itu. Sayang, calon mantu bunda. Kamu di mana, nak? Tanya Dan. Aku mau ketemu Gallant, Ban. Jawab Brianna di seberang telepon. Ai, mau ngapain? Dan makin was-was. Mau menyempurnakan rencana Gallant dan aku. Oh, ya, bunda pasti lagi mantau om aku, ya. Kikik Brianna. Aduh, calon suami masih saja dipanggil om. Dia lagi bengong lihatin foto-foto kamu sama Gallant. Entah apa yang dia pikirkan. Dan malah cemas kembali. Sepertinya akan jadi rencana yang bagus kalau om kesayangan aku tahu aku akan bertemu Gallant dan meminta pertanggungjawaban dia, Ban. Apa? Nomor, kamu kan tidak hamil. Aduh, papa, calon mantu kita bikin mama jantungan gini. Dan sibuk kembali mondar-mandir gelisah. Erik hanya tersenyum santai melihat Dan sibuk tak keruan. Dulu Dan juga sibuk dan gelisah saat Rangga tiada kabar di Rusia. Kini menghadapi jodoh Albert Dan melakukan hal yang sama. Brianna sudah saling berhadapan dengan Gallant. Gallant tampak senang dan bahagia karena Brianna akhirnya luluh. Cantik, aku minta maaf karena malam itu aku sungguh-sungguh mabuk. Tapi percayalah, aku pasti akan bertanggung jawab. Janin yang ada dalam kandunganmu adalah anakku tentu saja. Aku akan jadi seorang ayah, senang sekali rasanya. Kita menikah cepat saja. Bagaimana kalau akhir bulan ini? Kau tenang saja, semua aku yang urus. Kau hanya duduk manis, tidak usah memikirkan apapun, oke? Gallant menggenggam jemari Brianna. Brianna tersenyum kecil seolah-olah merasa lega karena bebannya terangkat. Gallant, kau sebetulnya lelaki yang baik. Betapa cintamu besar untukku. Berulang kali aku katakan aku tak bisa menerima cintamu. Kau tetap bergeming dan terus memberiku perhatian. Tapi cinta tidak bisa dipaksakan, Gallant. Maafkan aku. Brianna membatin sedih. Ruangan kerja Albert. Albert masih saja terpaku di singgasananya. Dia sibuk memikirkan Brianna yang tidak masuk hari ini tanpa kabar. Lalu dia mendapat foto-foto Brianna dengan Gallant. Kemudian ponselnya terus bergetar. Albert melihat pesan dari nomor asing. Nomor asing tersebut memperlihatkan foto dan video Brianna bersama Gallant di restoran. Albert masih diam melihat isi pesan tersebut. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi lalu dia membalas pesan dan menanyakan ada di restoran mana Brianna dan Gallant berada. Setelah mendapat balasan, Albert segera keluar dari ruangan dengan ekspresi datar, benar-benar datar. Dain dan Erik yang melihat anaknya keluar ikut keluar. Pak, kita ikuti Albert. Pinta Dain. Erik hanya mengangguk patuh. Sementara di tempat Brianna dan Gallant,
Brianna mendapat pesan dari Dane dan Valerie jika Albert keluar kantor sesaat setelah menerima pesan anonim dari Valerie. Brianna tersenyum kecil. Dia menikmati hidangan di atas meja dengan harap-harap cemas. Apa Albert akan menemuinya saat ini? Apa yang akan dilakukan Albert? Makanlah yang banyak, janin dalam kandunganmu harus tumbuh dengan sehat dan sempurna. Dia anak kita. Gallant meremas jemari tangan Brianna. Sorot matanya benar-benar syarat kasih untuk Brianna. Setengah jam kemudian, Albert muncul di hadapan Brianna dan Gallant. Gallant tentu saja terkejut, tapi lalu tersenyum penuh kemenangan. Brianna sendiri hanya pura-pura menunduk sedih. Kau sedang apa di sini bersama laki-laki ini, Bri? Tanya Albert pelan dan datar. Brianna tak menjawab, dia tetap menunduk dalam. Gallant dengan penuh percaya diri mempersilakan Albert duduk. Duduklah, aku dan Brianna sedang membahas pernikahan kami. Gallant menaikkan kerah bajunya. Albert melirik Gallant santai. Pernikahan? Tanya Albert masih tanpa ekspresi. Gallant manggut-manggut senang. Dia calon istriku. Kenapa bisa-bisanya kamu membahas pernikahan dengan dia? Tanya Albert kalem. Gallant menggenggam jemari tangan Brianna kuat. Brianna sedang mengandung anakku. Kami sempat bermalam bersama dan ya, sebentar lagi aku akan jadi seorang ayah. Gallant menyentuh dagu Brianna. Albert terkejut mendengar ucapan Gallant, tapi perubahan ekspresinya kembali datar. Bri, kau hamil? Anak lelaki ini? Tanya Albert. Brianna masih saja menunduk. Bri, jawab aku. Ujar Albert. Apa benar kau hamil anak lelaki ini? Brianna mengangguk lemah. Albert memejam lalu menghela napas dalam namun tipis. Kau mau menikah dengan dia? Tanya Albert lagi. Brianna tengadah tapi tak berani menatap Albert. Dia memandangi makanan di atas meja. Di rahimku tumbuh janin calon bayi aku dengan Gallant. Gallant bersedia bertanggung jawab, maafkan aku. Sahut Brianna lirih. Albert kembali memejam. Apa kau mencintai lelaki ini? Tanya Albert lagi. Brianna diam. Jawab aku, Bri. Hei, Bung. Brianna dan aku sudah menghabiskan malam bersama. Itu tandanya dia mencintaiku hingga rela mempersembahkan semuanya untukku. Gallant merasa jumawa. Diam kau! Aku bertanya pada Brianna. Ujar Albert tajam pada Gallant. Bri, jawab aku! Kau mencintai lelaki ini? Brianna kembali menunduk. Dia tidak menyahut. Gallant semakin mempererat genggamannya di jemari tangan Brianna. Albert tengadah, memasukkan kedua jemari tangannya ke saku celana dan mengambil napas dalam serta panjang. Lalu tangan sebelahnya keluar dari saku, menepis genggaman tangan Gallant di jemari Brianna. Menikahlah denganku. Aku akan bertanggung jawab penuh dengan kehamilanmu. Albert menarik tangan Brianna ke atas. Gallant terkejut. Brianna pun sama, tak menduga dengan ucapan Albert. Hei, Bung! Mana bisa begitu? Dia mengandung janinku. Benih yang kutanam di rahimnya. Kau tak bisa seenaknya membawa dia dariku. Gallant berdiri tidak terima dengan ucapan Albert. Bagaimana bisa kamu bertanggung jawab atas apa yang kulakukan bersama lelaki lain? Sahut Brianna lirih dengan isak tertahan. Albert mengusap bulir bening di pipi Brianna. Kau mencintaiku, bukan? Aku yakin kamu dijebak lelaki ini. Brianna terhenyak. Tulus sekali Albert mencintainya. Gallant menepis genggaman tangan Albert di tangan Brianna. Jangan mengambil anak dan calon istriku seenaknya. Albert tak peduli dengan ucapan Gallant. Dia terus menatap Brianna yang tengadah padanya dengan tatapan mengiba.
Aku tanya sekali lagi, siapa yang kau cinta, Bri? Aku atau lelaki ini? Tanya Albert tajam. Percuma. Meski cintaku padamu sebesar samudera, faktanya aku mengandung janin Gallant. Ucap Brianna lirih dan tampak putus asa. Albert menarik napas lega. Dia menarik lengan Brianna kuat hingga Brianna mau tak mau berdiri di sampingnya. Maaf, dia memilihku dan cintanya hanya untukku. Jadi aku yang akan menikahinya. Albert berkata tajam pada Gallant. Bri, katakan pada lelaki ini bahwa hatimu hanya milikku. Tandas Albert. Bri, jangan. Tadi kita sangat bahagia dan sepakat untuk menikah akhir bulan ini. Cegah Gallant menarik lengan Brianna yang satunya. Brianna menatap Albert lekat. Aku barang bekas. Apa kau masih mau menerimaku? Tanya Brianna masih terdengar lirih. Albert menempelkan telunjuknya di bibir Brianna. Jangan pernah kau ucapkan hal seperti itu. Kau bagiku tetaplah sempurna. Aku berjanji akan menyayangi anak yang akan kau lahirkan kelak. Tandas Albert. Brianna tersenyum lega. Dia menoleh pada Gallant. Gallant, aku sangat mencintai lelaki ini. Sejak awal aku memilihnya. Maafkan aku. Brianna melepas cengkeraman Gallant di lengannya. Albert gesit merengkuh bahu Brianna dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia milikku. Hatinya adalah milikku. Wibawa Albert saat mengatakan hal itu membuat Gallant terpaku. Gallant merasa kalah. Brianna memang masih utuh, dan dia tidak sedang mengandung anaknya. Gallant terkekeh. Silakan jika kau bersedia memungut barang bekas. Seumur hidup kau akan merasakan kebencian pada anak yang akan dilahirkannya. Dia anakku. Albert meninju rahang Gallant sekuat tenaga hingga Gallant tersungkur ke meja sebelah. Dia dan anak yang akan dilahirkannya adalah milikku. Camkan itu. Mata Albert menyorot tajam pada Gallant yang masih bersimpuh di lantai sembari mengusap ujung bibirnya yang mengeluarkan cairan merah. The first time. Brianna sudah berada aman. The first time. Brianna sudah berada aman di mobil Albert. Diam-diam di belakang mobil Albert ada mobil Dane yang mengelus dada super lega. Ya Allah ya Tuhan, anak kita bisa juga mukul orang, Pa. Dane bersyukur tiada henti. Eric tersenyum. Berkat taekwondo tiap hari di rumah kakaknya, Ma. Sahut Eric. Kok bisa fisik selemah itu sekarang kuat latihan bela diri? Bisa mukul orang sampai lelaki tadi jatuh tersungkur? Kemajuan pesat memang. Brianna mengubah anak kita jadi pemberani, Pa. Dane tampak senang. Ya, masa kalau ada begal Brianna terus yang maju? Albert tak mau malu terus-terusan di depan Brianna. Eric ikut tersenyum senang. Brianna itu calon mantu paket lengkap. Apa saja bisa kecuali masak. Mirip Susanna, ya? Serba bisa diandalkan kecuali memasak. Ucap Dane. Dan sampai sekarang Susanna memang tidak bisa memasak. Malah anak lelaki satu-satunya yang berhasil mengikuti jejak Dimitri. Timpal Eric. Lo, mereka mau kemana? Dan melihat mobil Albert masuk ke sebuah hotel. Mereka mau check-in? Dan tiba-tiba was-was. Mau makan di restorannya mungkin? Sahut Eric berhusnudhon. Sudah kita pulang saja, yuk. Brianna sudah aman di tangan Albert. Ajak Eric. Dan tampak keberatan. Tak mungkin mereka bermalam bersama. Percaya pada Albert dan Brianna. Lihat, mereka hanya masuk restoran VIP. Eric menunjuk Brianna dan Albert yang terlihat dari luar lobi hotel karena seluruh dinding lobi bagian depan adalah kaca transparan. Ya sudahlah, kita pulang saja. Dane mengalah. Kita ke rumah Lanita, Pa. Lani dan Sean sudah berjanji akan menginap di rumah bersama cicit kembar kita.
Mama tak pernah kenyang gendong Tiara dan Devandra kalau di rumah Aji Saka. Si kembar sudah seperti bayi bergilir. Semua orang ingin gendong, apalagi Tama dan Sean, tamak sekali mereka pada cucunya. Ribut terus kerjaan mereka kalau sudah di rumah. Dan menggeleng mengingat bayi kembar Dora selalu saja menjadi rebutan. Jangankan kita mbah-mbahnya, lawong mamanya saja Isadora bisa jalan-jalan santai seharian ngemal tanpa khawatir anaknya nggak ada yang pegang. Full si kembar banyak yang ngurusin. Di rumah saja Dora hanya kebagian menyusui. Setelah kenyang, sudahlah itu bayi kembar pindah dari tangan satu ke tangan lainnya. Timpal Arik. Nanti kita punya cucu lagi dari Brianna dan Albert. Kembar juga sekalian. Dan mengekeh seraya menerawang bahagia. Brianna dan Albert duduk bersisian di ruang VIP restoran hotel. Makanan apa yang tidak kau suka saat ini? Albert mengamati menu makanan. Semuanya suka. Jawab Brianna masih tetap berakting. Tidak merasa mual menghirup aroma masakan tertentu? Tanya Albert lagi. Brianna menggeleng. Beberapa menu pun dipesan Albert. Lalu dia kembali sibuk dengan ponselnya beberapa saat dan bernapas lega. Dan, aku sudah pesan beberapa merek susu ibu hamil, besok siang dipastikan sampai ke apartemenmu. Albert tampak riang. Brianna panik. Susu hamil? Mau sebanyak apa nanti paketnya yang datang ke apartemen? Kenapa manusia satu ini tidak pernah bertanya merek apa, varian apa yang dikonsumsi atau dipakai? Kenapa selalu memesan semua produk? Aduh, susu hamil buat siapa? Oh, Rere. Biar nanti aku kasih Rere saja. Tapi Rere susu hamilnya sudah pasti tercukupi. Ai, repotnya berurusan dengan manusia satu ini. Brianna mengoceh bingung dalam hati. Itu pesan apa lagi? Tanya Brianna saat Albert masih mengerutkan kening memilah baju-baju. Ini, aku sedang pesan baju hamil untukmu dan... Tunggu. Jangan dulu, duh. Brianna kewalahan dengan perhatian Albert yang ajaib. Gak gitu juga konsepnya main beli-beli saja. Sayang uangnya. Uangku banyak, tenang saja. Albert berkata seperti itu tidak bernada sombong. Dia hanya ingin memperhatikan Brianna dengan caranya. Iya, tahu? Uangmu banyak. Tapi, please, ini bukan bayimu. Ini bayi laki-laki lain. Kenapa harus memberi perhatian berlebihan seperti ini? Albert menggaruk alisnya. Bayi itu ada di rahimmu. Jantungnya berdetak beriringan dengan jantung ibunya dan ibunya adalah wanita yang mencintai aku. Jadi sudah seharusnya aku menyayanginya yang kadarnya sama. Harus kusayangi seperti aku menyayangi ibunya. Ucap Albert lancar. Brianna tersipu. Manusia langkanya kini bisa romantis dengan luas. Oh, kekuatan cinta memang sedahsyat ini. Calon suamiku yang cupu sungguh dengan cepat belajar menjadi romantis dengan begitu luasnya. Brianna masih saja mengoceh dalam hati. Aku bukan perempuan baik-baik, aku hamil anak laki-laki lain. Kau pasti dijebak, benar? Terka Albert. Brianna diam. Haruskah berterus terang sekarang? Kalau aku kilaf, kalau aku bukan dijebak, tapi memang sama-sama kilaf melakukannya dengan pria lain bagaimana? Tanya Brianna. Tapi sekarang kamu sudah sadar bahwa hanya aku yang kamu cinta. Jawab Albert lugu. Ya Tuhan, dia tulus apa bodoh, sih? Untung ketemu aku. Coba kalau ketemu perempuan yang cuma mau memanfaatkan keluguannya saja. Brianna menggerutu dalam hati. Apa yang akan kau lakukan jika aku melakukan kebohongan besar padamu? Tanya Brianna hati-hati. Kebohongan apa? Albert balik bertanya. Ya, kebohongan. Apa yang akan kamu lakukan andai aku menipumu? Sejak awal kamu sudah menipuku. Memakai kartu hitamku untuk shopping padahal kau bilang minta ganti rugi untuk membetulkan mobil. Jawab Albert santai. Brianna memijat kepalanya pening. Kenapa dia jadi sebucin ini padaku?
Brianna diam, bingung harus memulai dari mana untuk berkata jujur. Dia tak ingin berlama-lama menyimpan dusta untuk Albert. Tak tega membohongi lelaki setulus dan selugu Albert. Kamu bohong pasti punya alasan. Asalkan alasannya masih bisa kuterima, dan hatimu tetap hanya untukku, aku pasti akan memaafkanmu. Bagaimana jika aku katakan hatiku hanya untukmu, tapi itu pun sebetulnya hanya dusta? Tanya Brianna. Albert terdiam sesaat. Kau tidak benar-benar mencintaiku? Tanya Albert pelan. Kamu menyaksikan aku? Brianna balik bertanya. Tadi kau bilang, begini, ada hal besar yang aku sembunyikan darimu. Apa itu? Jangan bilang kau mencintai Gallant. Ekspresi Albert seperti bunga yang seketika layu. Brianna ingin sekali memeluk wajah sedih di depannya. Bukan itu. Aku sejak awal menyukaimu, Om sayang. Tapi, tak apa, aku percaya padamu. Percaya jika kamu benar-benar mencintaiku. Jadi kebohongan apapun itu, asalkan hatimu itu milikku, aku akan memaafkannya. Sela Albert cepat. Brianna menghela napas dalam. Janji tidak akan marah? Albert mengangguk. Kita makan saja dulu, aku lapar. Brianna mengalihkan pembicaraan karena pesanan menu sudah terhidang semua di atas meja. Albert mengalah. Dia sabar menghadapi Brianna. Mereka makan dengan lahap. Makanlah yang banyak agar janin di perutmu tumbuh dengan sehat. Ini makanan bergizi semua. Albert tersenyum tulus pada Brianna. Brianna hanya manggut-manggut merasa tidak enak hati. Selesai makan, Brianna dengan cepat membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Detail tanpa terlewat kecuali satu hal, profesi terselubung Valerie. Dia tetap menjaga nama baik sahabatnya itu. Albert terdiam beberapa saat, tak ada reaksi. Wajahnya kelam dan sedikit suram. Apa kau marah? Tanya Brianna cemas melihat Albert yang lama terdiam. Tiba-tiba Albert berdiri lalu menarik lengan Brianna sedikit keras. Brianna pun berdiri dengan kaget dan berhadapan sangat dekat dengan Albert. Kamu meragukan perasaanku? Cinta bukan untuk diuji, Bri. Jangan kau pikir karena aku manusia langka yang selalu kau bilang cupu, jadul, norak dan seluruh gelar yang kamu berikan untukku, kau meragukan ketulusan hatiku. Albert berkata pelan tapi tajam. Brianna membeku. Albertnya benar-benar tampak marah. Dia pun menunduk, tak berani menatap manik mata Albert yang kelam dan kini tatapannya terasa sangat menusuk. Albert menarik napas dalam lalu dia mengangkat dagu Brianna yang tertunduk dalam. Secepat kilat, tanpa permisi tanpa aba-aba, Albert melumat bibir Brianna dengan rakus. Brianna yang tidak siap dengan serangan dadakan dari Albert hanya bisa membeku tapi membalas pagutan bibir Albert dengan irama yang sama. Lalu Albert berhenti, dia berbalik, menatap jendela ruangan VIP restoran hotel yang berada di lantai 3. Apa begitu caranya berciuman? Tanya Albert tiba-tiba gugup dan salah tingkah. Kedua mata Brianna mengerjap, dia menyentuh bibirnya. Aku pun tak tahu karena ini pertama kalinya bibirku disentuh seorang pria. Albert tahu,